Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita dalam minggu ini. Kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama di tempat ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini diberikan kesehatan, tubuh yang segar, kami bisa sama-sama berkumpul memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bapa, Roh Kudus kiranya Engkau Allah hadir di tempat ini. Penuhi tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu. Rawat setiap kami yang ada di sini tanpa terkecuali satupun. Datang Roh Kudus penuhiku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan
yang berkuasa Tuhan di tempat ini. Kami rindu hari ini kami mengalami kasih-Mu Tuhan, mengalami kebenaran-Mu Tuhan. Juga biar kuasa-Mu Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan, memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan setiap yang sakit. Engkau saja Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu Tuhan, Allah yang besar. Kami mau Tuhan beri hati kami, saat ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, semangat memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan kemenangan. Ini buat Yesus kita yang hebat. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku. Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersama
persembahan. Kita berdoa ya. Boleh duduk. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat buat kami Tuhan. Kalau kami Tuhan bawa berjalan melalui kemenangan demi kemenangan, kami percaya penuh Tuhan bahwa Allah kami luar biasa. Sebentar lagi Tuhan kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Dan kami mau beri Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kita yang mau memberi dengan sukacita katakan amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu ya dan amin buat setiap kami. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga Tuhan. Ya Tuhan, karena Engkau Allah yang menopang hidup kami Tuhan. Karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan gak pernah ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa ada di tempat ini. Kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kami yang ada di rumah Tuhan, kami masih sehat sampai sekarang. Itu semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, terlalu baik, dan selalu sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami dalam hidup kami Tuhan, kami tahu semuanya untuk kebaikan kami, dan semuanya karena Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Makasih Yesus, saat ini Bapa, setelah kami menyembah-Mu, setelah kami memuji bersorak untuk-Mu Tuhan, saat ini kami ingin duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau kuasai hati dan pikiran kami Bapa, kami yang mendengarkan di tempat ini maupun yang di rumah. Kiranya Tuhan, Engkau bantu kami untuk kami bisa lebih fokus lagi Bapa, untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu mungkin yang dari rumah agak susah untuk fokus mendengarkan firman Tuhan kalau ibadah online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas. Kalau memang Engkau berencana Tuhan untuk menyampaikan sesuatu bagi kami yang ada di rumah secara spesifik, secara pribadi masing-masing, kami tahu itu akan sampai ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami yang mendengarkan Kau urapi dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan pada hari ini Bapa tertanam baik dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan, dan kami percaya itu akan berbuah Tuhan. Setelah kami menumbuhkan Tuhan benih-benih itu dengan iman kami, dengan kami yang selalu dekat dengan Engkau Tuhan, yang selalu mengandalkan Engkau, kami percaya benih-benih itu akan tumbuh subur Bapa dan berbuah, dan buah itu Tuhan akan nyata dan bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang saat ini juga akan membawakan firman. Tuhan, hamba tidak punya apa-apa, hamba yang tidak punya kemampuan yang excellent Tuhan menurut hamba Tuhan, tapi hamba percaya kalau sampai detik ini Engkau berkenan atas hamba berdiri di mimbar ini Bapa untuk menyampaikan firman. Hamba tahu itu adalah kehendak-Mu, dan saat ini Tuhan yang penuh kerendahan hati Tuhan, dan Kau urapi hamba dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau urapi hamba Tuhan, pikiran hamba, isi hati hamba Tuhan, mulut bibir hamba Kau urapi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan hamba layak memberitakan firman, dan sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan yang hanya nampak dalam pemberitaan firman pada hari ini Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah yang nampak. Beri hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kuasai hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, urapi pikiran hamba Tuhan, sehingga hamba bisa menyampaikan semuanya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu, tepat seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa, segala kalimat perkataan yang sudah hamba siapkan, yang Engkau tidak kehendaki untuk hamba sampaikan hari ini Tuhan, Engkau tahan dari mulut hamba sehingga hamba tidak sampaikan, sehingga semua kalimat yang keluar dari mulut hamba semuanya atas perkenan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemberitaan firman ini Bapa, yang di ruangan ini maupun yang di rumah Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu sempurna atas kami pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Kita makan firman. Tetap semangat untuk ibadah ya. Saya percaya kita kebetulan mau khotbah, bukan kebetulan ya. Tema bulan ini adalah hadirat Tuhan, dan kita akan mau belajar bersama-sama tentang hadirat Tuhan pada siang hari ini. Dan kita percaya apa yang akan kita belajar sama-sama hari ini Tuhan akan menguatkan kita masing-masing ada di tempat ini maupun yang mungkin ada di rumah. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 1, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Jangan buka jadi supaya bisa melihat semuanya. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini satu pasal. Coba ya. Oh iya, judulnya ada
di sini. Perikop dari pembacaan firman ini adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mari kita baca sama-sama. Ayatnya nggak banyak, cuma 6 ayat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Udah diarahin ke ini, jadi kita bisa lihat slide sama-sama. Bagian di rumah bisa melihat slide sama-sama pada hari ini, kita belajar sama-sama. Bulan ini tema pemberitaan firman adalah mengenal hadirat Tuhan. Tentang hadirat Tuhan, dan judul khotbah saya hari ini adalah mengenal hadirat Tuhan, seperti yang di slide. Kenapa saya harus arahin ke sini, ke slide-nya? Kalau kemarin-kemarin kan ya, kalau diarahinnya iya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena kita akan belajar sama-sama, ada sedikit bahasa aslinya Ibrani dan Yunani yang supaya kita bisa tahu lah. Nah, yang kita akan bahas pertama nih, asal kata dari hadirat. Dalam bahasa Ibrani, wah nggak kelihatan ya, kekecilan. Dalam bahasa Ibrani, hadirat ini pronunciation-nya adalah paunem. Bener nggak, Tim? Kalau salah tolong dikoreksi. Artinya asal kata hadirat ini dalam bahasa Ibrani, berarti perjanjian lama ya. Panim. Oh, bacanya panim. Artinya dalam bahasa Inggris the face, muka, atau before itu sebelum, di hadapan lah. Atau face atau presence itu kehadiran. Nah, ini bisa digunakan untuk plural, maksudnya untuk jamak. Dan ini tidak bisa digunakan untuk kata benda ya, unused for noun. Nah, artinya untuk bahasa Indonesia, hadirat itu artinya di hadapan, di depan, muka atau depan, mukanya, kepada, terhadap, di hadapanku, kehadapan, menghadap, sebelum, hadapan, dan di hadapanmu. Ini kata-katanya ada banyak berdasarkan kata yang ada dalam firman. Jadi kalau di concordance itu atau sama di sabda juga kita bisa lihat di sabda ORG itu Alkitab ada kayak ini before 1137 itu maksudnya 1137 kata before di perjanjian lama. Nah, saya ambil ayat-ayat ini untuk menjelaskan mengenai asal kata hadirat itu di perjanjian lama. Maksudnya contoh. Nah, di Kejadian 3 ayat 8, firman-Nya ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Itu di terjemahan bahasa Indonesia atau LAI ya. Nah, di terjemahan King James Version yang bahasa Inggris, ini kalimatnya seperti ini. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Jadi ini presence. Di King James Version, hadirat itu dia artikan sebagai presence. Nah, kalau bahasa Indonesia terhadap. Nah, untuk Keluaran 23 ayat 17, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu. Kehadirat Tuhanmu, Tuhan gitu. Nah, dalam King James Version, 3 times in the year all thy male shall appear before the Lord God. Jadi dia pakai kata before. Nah, di sini kan ada bahasa Inggrisnya before ya. Jadi
Dalam bahasa Inggris presence sama before itu sama, artinya hadirat. Nah, itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Indonesia terhadap sama di menghadap kehadiran Tuhanmu Tuhan. Itu dia dalam bahasa Ibrani, dan untuk asal kata hadirat dalam bahasa Yunani berarti di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani pronunciation-nya apa, Tim? Prosopon. Pronunciation-nya saya tanya Tim karena Tim mahasiswa STH. Nah, artinya definition-nya prosopon itu dalam bahasa Inggris from. Itu sesuai dengan concordance di G4314. Itu kode dalam konkordansi Alkitab. Nah, artinya juga the front atau di depan ya. Terus by implication present person, jadi kehadiran seseorang. Nah, atau before countenance face fashion atau face fashion person presence, pokoknya mengenai tentang kehadiran orang ya. Person itu orang, jadi bukan kehadiran yang lain selain orang. Itu artinya untuk hadirat dalam kata prosopon. Nah, untuk bahasa Indonesia artinya muka, mukanya, wajahnya, depan, wajah, hadirat di hadapan atau sujud. Nah, kita lihat contoh ayatnya di 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi dalam bahasa Indonesia untuk kata ini, prosopon ini artinya hadirat. Nah, dalam King James Version, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Jadi di King James Version artinya presence. Jadi hadirat Tuhan itu lebih ke kehadiran Tuhan, lebih atau di hadapan Tuhan ya. Nah, kalau selama ini kan kita dalam bahasa yang umum ya, hadirat Tuhan kayaknya di saat kita beribadah, ya enggak? Di saat kita beribadah, wah hadirat Tuhan terasa banget. Di saat doa, wah hadirat Tuhan terasa banget. Itu sebenarnya benar, tapi itu sebenarnya adalah salah satu hal yang maksudnya bagian dari makna dari hadirat Tuhan untuk pengertian kita seperti itu. Sesungguhnya hadirat Tuhan itu adalah keseluruhan dari kita gitu. Keseluruhan, jadi kita hidup ini sebagai manusia yang sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, berarti hadirat Tuhan Yesus ada dalam diri kita gitu. Jadi bukan cuma dalam ibadah nih ada hadirat Tuhan gitu kan. Dalam pengertian umum biasanya seperti itu soalnya. Wah, ibadah hari ini hadirat Tuhan luar biasa gitu. Padahal sebenarnya hadirat Tuhan juga udah dalam diri kita selama kita sudah mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Nah, membahas tentang hadirat Tuhan ini, saya ada mau bahas lagi beberapa hal. Slide berikutnya, Tim. Saya mau menjelaskan bahwa kita tahu sama-sama Allah itu tidak kelihatan ya. Allah tidak kelihatan, nanti akan saya kasih contoh-contoh yang sudah kita tahu dalam Alkitab. Manusia itu tidak akan mampu melihat wajah Allah. Dalam bahasa Ibrani-nya apa, Tim? Nanti saya salah baca lagi pronunciasinya. Benai Elohim, biasa aja bacanya ya. Istilah ini dipakai sebagai figuratif dari persekutuan yang amat dekat antara Allah dengan umatnya. Nah, pada Kejadian 32 ayat 30 tahu tentang kisah Yakub yang akhirnya menamai tempat itu Betel, di mana dia kayak berantem dengan malaikat Tuhan. Nah, dituliskan Yakub melihat Allah di 32 ayat 30 itu seperti itu. Yakub melihat Allah yang menampakkan diri sebagai seorang malaikat. Jadi Yakub itu tidak betul-betul melihat Allah. Jadi apa yang dilihat Yakub itu adalah malaikat. Nah, malaikat ini diartikan sebagai teofani. Teofani ini sebenarnya artinya wujud. Nah, teofani itu adalah suatu istilah dalam ilmu teologi yang berasal dari bahasa Yunani. Teofania yang berasal dari dua kata. Kata benda theos itu Allah dan kata kerja phainero ya, Tim, yang artinya menampakkan atau mewujudkan diri. Maka teofania adalah penampakan Allah atau appearance of God
manifestation of God to the world. Gitu. Jadi teofania itu hanya penampakan Allah, maksudnya wujud Allah yang menyerupai yang lain. Nah, berikutin slide berikutnya. Nah, pemahaman teofani ini adalah Tuhan Allah menampakkan diri dengan tanda-tanda yang dapat dihayati oleh yang bersangkutan, maksudnya kita ini manusia ya, sehingga dia sadar bahwa mereka berhadapan dengan Allah sendiri. Itu adalah pemahaman teofani. Contoh, nah ini yang saya bilang tadi, saya mau kasih contoh. Allah menampakkan dirinya kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ingat kan tentang cerita Musa yang ketemu dengan Tuhan di semak duri. Jadi Musa tidak ketemu dengan Tuhan, tapi cuma melihat semak duri menyala-nyala. Ada api di semak duri. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Israel di dalam tiang awan dan tiang api. Terus, jadi sebenarnya tiang awan itu Tuhan kan, cuma menampakkan diri seperti tiang awan yang bisa menuntun Israel di waktu siang, tiang api menuntun Israel pada waktu malam. Terus dalam awan yang padat yang disertai guruh dan kilat di atas gunung Sinai saat Tuhan ngobrol dengan Musa saat menulis dua loh batu. Dan kemudian di dalam kemuliaannya yang melalui Musa, yang orang-orang bisa melihat Musa seperti cahaya yang dia pakai kerudung itu. Nah, itu Tuhan yang lagi menampakkan diri lewat Musa. Kemudian menampakkan diri kepada Gideon sebagai malaikat Tuhan dan lain-lain. Seperti yang khotbah saya sebelumnya, malaikat Tuhan menjumpai Maria melalui malaikat Tuhan yang khotbah kemarin ya. Makanya teofani ini dimengerti sebagai suatu konsep teologis yang menjelaskan kemunculan Allah dalam perjanjian lama dalam suatu wujud. Nah, aku akan mau bahas sedikit mengenai ini. Sebenarnya sih ini saya nggak pede ya untuk bahas mengenai bentuk Allah menampakkan diri, wujudkan diri ini. Cuma ya puji Tuhan, Tuhan kasih bahan. Tapi saya bukan cuma lihat blog dari bahannya, tapi saya cari sendiri juga untuk membuktikan benar nggak yang dia tulis di bahan yang saya lihat. Nah, bentuk Allah menampakkan atau mewujudkan diri ini pertama teofani malak, artinya teofani malaikat. Jadi Allah yang menjumpai manusia lewat malaikat Tuhan. Kalau Tuhan Allah dikatakan menampakkan diri dalam rupa malaikat, bukan berarti Allah berubah menjadi malaikat loh, gitu. Tetapi Allah mengunjungi manusia secara langsung melalui rupa malaikat. Itu yang terjadi selama waktu di perjanjian lama dan sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, sekarang yang kedua saya mau bahas tentang bentuk Tuhan Allah menampakkan, mewujudkan diri yang kedua. Ini adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Itu disebutkan sebagai teofani kristofani atau teofani tentang Kristus. Kalau tadi tentang malaikat, ini tentang Kristus. Nah, ayat ini coba kita buka sama-sama, kita baca sama-sama di 1 Timotius 3 ayat 16. Buka firman aja tim. Jadi jangan lihat dari ini kan slide saya tuh. Jadi kita bisa lihat di Alkitab. 1 Timotius 3 ayat 16. Ini sudah dibahas di dalam pelajaran agama di sekolah kita, tapi saya lupa. Dan saya baru sekarang mau ngomong gitu. Nah, yuk kita baca sama-sama. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Coba lihat 1 Timotius 3 ayat 16 ya. Diangkat dalam dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini ya, yang kalimat pertama. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi berarti Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Kembali ke slide ini. Nah, di tadi terjemahan LAI itu benar ya. Dan sesungguhnya agunglah rasa ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, itu nggak usah dibaca dulu. Dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
yang dipercayai di dalam dunia, diangkat di dalam kemuliaan. Di King James Version, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on the world, receive up in glory. Nah, itu dalam King James Version. Kemudian di ini versi Latin, bahasa Latin, bukan Yunani. Yunani itu Greek ya. Yunani tadi yang kita bahas yang dalam Perjanjian Baru. Dalam bahasa Latin, ini Alkitab saya lihat di bahan ini namanya Vulgata, nama Alkitabnya. Kemudian, ya Alkitabnya di situ. Saya tadi mau download di sini lupa. Saya penasaran karena saya nggak pernah lihat Alkitab Vulgata tersebut. Akhirnya saya download di Alkitab yang saya punya ini nih, mobile Alkitab ini. Coba ya kita lihat di sini versi lainnya. Ini ada paling bawah. Yang di handphone merah udah saya download, di ini buku enggak. Nama Alkitabnya adalah itu CLEM. Nanti ya saya share nanti di online. Oh ini Clementine Vulgate namanya. Baca begitu aja ya, yang di rumah boleh lihat. Ini Alkitabnya bener ada. Jadi pikir jangan saya ngarang-ngarang. Ini Alkitabnya ada, saya download sekarang. Kalau di merah ini udah ada, namanya Clementine Vulgate. Sama kan ya, Vulgata ya. Nah, kalau ini saya ambil dari bahannya, kalau ini saya copy dari sini. Yang ini. Makanya ada ini kan Alkitab, APPS dan lain-lain. Jadi kita udah baca ya Bapak Ibu ini nih. Dalam rupa manusia, dalam kurung apa? Inkarnasi. Ya. Saya ingat dulu waktu pelajaran agama, saya lupa di SMP atau SMA. Ini dibahas. Dan kalau nggak salah ingat, waktu saya di gereja saya dulu di Manado, gereja masih Injili Minahasa, kita kan ada peneguhan CD. Ada yang tahu CD nggak di sini? Kalau nggak salah dibahas juga tentang inkarnasi. Inkarnasi, jadi Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, namanya inkarnasi. Nanti kita bahas ya setelah itu. Ini inkarnasi beda dengan reinkarnasi, beda ya. Nah, ini inkarnasi ini sebenarnya dari bahasa apa? Gitu. Saya baru ketemu setelah pelajaran agama waktu sekolah. Inkarnasi ini berasal dari kata ini, incarnate. Dalam bahasa Latin, saya nggak bisa baca, nanti salah ngomong lagi kan. Mau baca ini, kalau mungkin orang Katolik bisa ya baca karena sering bahasa Latin ya. Jadi di 1 Timotius 3 ayat 16, yang punya Alkitab seperti saya di handphone boleh download dan bisa lihat ini ada sama. Saya lupa merahin nih, inkarnenya sama. Gitu. Jadi inkarnasi itu berasal dari kata incarne dalam bahasa Latin. Nah, sekarang kita bisa lihat ini dalam version Vulgata ini yang bahasa Latin sama ini bahasa ininya ya tim ya, huruf aslinya ya. Huruf aslinya ini Greek, Yunani. Nah, ini penjelasannya. Ada sih bahasa Indonesianya. Adapun yang harus diakui siapapun besar adalah ibadah rahasia Allah. Dia dinyatakan nih. Ini bahasa Latinnya ya. Dia dinyatakan N dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Latinnya N, EN. Terus daging, bahasa Latinnya sarki. Baru ini lanjutnya, ini yang akan kita bahas ya. Terbukti benar dibebaskan oleh Roh Kudus atau rohnya, dilihat oleh malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa dalam kurung bukan Yahudi, dipercayai di dalam dunia, diangkat ke dalam kemuliaan, ke dalam atau dengan kemuliaan. Nah, slide berikutnya tim. Kita akan bahas arti kata inkarnasi. Inkarnasi tadi yang kita baca di 1 Timotius 3 ayat 16, dalam rupa manusia ya. Dalam rupa manusia itu inkarnasi, itu berasal dari kata
M. Sachs ini dari Concordance G1722 itu bacanya F yatim, FV ini. Terus kata kedua adalah Sarki. Nah, jadi ini dalam kalau kita pakai huruf abjad biasa namanya N. Sarki, itu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Latin, incarne yang tadi, yang ada tulisan merah nih. Saya copy lagi di sini supaya nggak kemana-mana. Incarne ini bahasa Latin, terus bahasa Inggrisnya adalah in the flesh. Ya, tadi bahasa di King James Version in the flesh kan, dalam daging. Nah, kata inkarnasi adalah kata serapan dari bahasa Latin dalam kurung ini incarne ini. Ini adalah istilah teologis yang originnya dari gereja Ritus Latin. Kata ini tidak terdapat dalam Alkitab bahasa asli Yunani, tetapi ada padanan kata Yunani untuk bahasa Latin incarne, yaitu kata Yunani yang tadi ensarki dalam bahasa Latin incarne. Nah, dalam Alkitab versi Vulgata tadi yang saya baca, incarne ini ada, ya kan? Ini yang ada di Alkitab kita sekarang, boleh dilihat di download di rumah, bisa lihat ada tulisan incarne. Slide berikutnya, Tim. Nah, ini udah masuk di khotbah. Boleh Tim balik lagi yang tadi. Jadi saya kenapa mau jelaskan tentang mengenai inkarnasi ini, supaya kita bisa tahu hadirat Tuhan itu tuh seperti apa gitu maksudnya. Jadi dalam inkarnasi tadi saya bilang beda loh sama reinkarnasi. Jadi inkarnasi ini artinya incarne, kalau dalam bahasa Inggrisnya in the flesh. Jadi Allah turun ke dunia ini mengambil rupa dalam bentuk manusia dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya in the flesh, menjadi daging gitu kan. Nah, menjadi daging ini dipakai oleh bahasa Latin tadi yang incarne. Nah, kita harus pahami bahwa inkarnasi ini adalah sebenarnya ya, originnya, asal katanya inkarnasi itu memang dari Alkitab, dari agama Kristen gitu. Dari bahasa Latin tadi, dari Alkitab yang berbahasa Latin, yaitu istilah teologis Katolik Ritus Latin yang tadi saya bilang. Jadi bukan berasal dari India yang ada kata reinkarnasi. Jadi, nah, maka kalau ada di kemudian hari yang sekarang kita dengar-dengar muncul istilah yang sudah dimodifikasi menjadi reinkarnasi, itu tidak berasal dari kekristenan ya, tetapi dari kepercayaan non-Kristen. Itu kepercayaan mereka. Dan paham reinkarnasi yang non-Kristen itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengajaran inkarnasi dalam kekristenan. Jadi harus dibedain, kita jangan sampai salah. Nah, kata inkarnasi ini menjadi begitu penting dalam bahasan teologi Kristiani, dalam pemahaman kepada jemaat, yaitu turunnya Allah yang maha suci ke dalam dunia menjadi seorang manusia. Yang tadi in the flesh dalam bahasa Inggris kan, dalam LAI, dalam rupa manusia. Yesus Kristus itu ada di mana Allah yang kudus ini berkenan dirinya menjadi daging. Jadi yang tadi in the flesh menjadi daging artinya inkarnasi, lahir dalam keadaan bayi, tumbuh normal seperti manusia lainnya, dewasa dan mengalami kematian dalam misi penyelamatan bagi umat manusia dari dosa. Nah, kematian Allah yang inkarnasi ini tidak selamanya kematian Allah yang inkarnasi ya. Jadi maksudnya kematian Tuhan Yesus. Tidak selamanya, karena sebab itu dia telah bangkit dan kembali naik ke sorga. Nah, kalau kita masih penasaran ya membahas tentang bahasa Latin, incarne itu memang sih di Google Translate, akhirnya saya penasaran, saya pakai Google Translate, boleh dicoba di Google Translate masing-masing. Incarne itu artinya dalam daging. Jadi carne itu tuh daging artinya. Tahu kata carnivora? Carnivora itu bahasa Latin kan? Terus herbivora, carnivora adalah pemakan daging, herbivora adalah pemakan tumbuhan. Jadi carnivora itu sama dengan carne tadi, pemakan daging kan? Jadi carne itu asal kata carne yang tadi yang artinya daging. Jadi ada istilah lain lah yang kita tahu sehari-hari. Jadi nggak terlalu ragu istilahnya gitu. Ya memang sih saya pas lagi siapin ini
penasaran juga, akhirnya kan download Alkitab yang bahasa Latin di handphone, jadi saya udah bisa baca Alkitab bahasa Latin, sama cari di Google Translate artinya apa sih. Nah, artinya kata Latin itu carno atau carni artinya daging, meat, flesh. Jadi daging atau garis miring meat itu ya daging, flesh itu adalah maksudnya daging manusia, kedagingan istilahnya. Nah, demikian saya ada bahas tentang masalah hadirat Tuhan, masalah wujud hadirat Tuhan. Kalau misalnya di Perjanjian Lama kita pernah lihat perwujudan Tuhan saat menemui manusia seperti kejadian Musa, bangsa Israel, tiang awan, tiang api. Nah, Yakub yang ditemui sama malaikat yang akhirnya berantem di kejadian 32 tadi, berantem dengan malaikat dan menamai tempat itu Betel. Nah, itu adalah Allah yang datang ke manusia tapi menyerupai malaikat. Dan akhirnya kita bersyukur kita adalah manusia-manusia yang hidup di zaman Allah yang datang ke manusia melalui wujud Yesus Kristus lewat inkarnasi yang tadi. Jadi sebenarnya hadirat Tuhan itu, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, jadi hadirat Tuhan itu ada dalam diri kita sebenarnya. Jadi bukan hanya dalam ibadah. Jadi kalau ada istilah bilang, wah ibadahnya nggak ada hadirat Tuhan, itu salah loh, bukan salah lagi, nggak boleh lah. Soalnya kebetulan kemarin saya Bible class dengan Om Chris dan ada pertanyaan dari Pak Tigor, biasa yang suka nanya tentang hadirat Tuhan gitu kan. Akhirnya saya sempat komunikasi juga apa yang saya dapat dari saya lihat di YouTube. Tahu Om Chris Manusama yang sering khotbah mengenai penyembahan yang asal dari Ambon ya. Dia orang asal, kayaknya betah nih Ambon sih dia, tapi sering dulu khotbah di Manado. Dia ada di YouTube membahas mengenai penyembahan. Jadi saya mau share sedikit ya bagi worship leader. Dia bilang begini, orang kalau misalnya jadi worship leader katanya ya, mau menyembah aja gitu. Dia udah persiapkan dirinya sebaik-baiknya supaya layak menjadi worship leader, membawa jemaat untuk datang ke hadirat Tuhan. Udah berusaha semaksimal mungkin kan, menjaga kekudusan dan lain-lain untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Nah, dia menyembah aja, dari penyembahannya jemaat bisa ikut. Jadi jangan diajak jemaatnya, katanya begitu. Nanti saya coba cari, saya share di grup pujian, grup pujian boleh ya, mengenai WL soalnya. Jadi dia bilang orang menyembah di gereja nggak usah diajak-ajak. Soalnya kalau diajak-ajak, tugas kita utama di surga adalah menyembah. Jadi kalau di dunia nggak tahu menyembah, jadi kalau mau menyembah harus diajak-ajak, itu ngapain jadi orang Kristen gitu? Kau bukan calon penghuni surga kalau nggak tahu menyembah, istilahnya gitulah. Nah, jadi dalam suatu ibadah, saya juga pernah mendengar ada statement-statement bahwa misalnya dalam ibadah, wah orang jadi nyalahin WL gitu. Kalau misalnya menyembah dan kok kayaknya nggak berasa apa-apa ya, suka begitu. Ini ya, pernah kan ada ya statement-statement seperti itu. Kok kayaknya nggak ngerasa apa-apa ya, WL-nya kayaknya gimana nih gitu. Jadi langsung menghakimi si WL, padahal dia sendiri sebenarnya yang nggak mau menyembah Tuhan. Mungkin masih ada kekurangan dalam dirinya atau sesuatu yang belum dibereskan dalam dirinya sehingga dia itu mau menghampiri hadirat Tuhan itu kayak ragu-ragu gitu loh, maju mundur akhirnya nggak kena. Nah, kalau kita mau lihat dalam suatu ibadah, misalnya ibadah yang besar banget ya, dalam auditorium yang gede atau KKR yang gede, kalau kita mau bilang kayak gitu tadi, kayak mau menyalahkan worship leader mengenai hadirat Tuhan, kenapa dalam suatu ibadah yang besar ada yang kepenuhan, ada yang merasakan hadirat Tuhan, ada yang nangis-nangis, dan ada juga yang hanya begini, ya nggak? Diem. Kalau memang salahnya WL, harusnya semua dong merata gitu. Jadi kita merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah itu adalah kita masing-masing, urusan hati kita masing-masing dengan Tuhan, nggak ada hubungannya dengan worship leader gitu. Apalagi dengan singers, apalagi dengan pemusik atau nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi gitu loh, kita harus mengubah paradigma kita nih. Soalnya kita lihat aja yang tadi saya bilang, dalam suatu kebaktian yang besar, kalau memang Tuhan menjamah semuanya, ya semua dong
yang merasakan hadirat Tuhan dengan bermanifestasi lah bahasa roh atau penyembahannya, ada yang nangis-nangis, semua dong merata. Tapi kenapa ada yang enggak gitu kan? Jadi bukan salah worship leader dong, berarti salah masing-masing kita yang beribadah. Jadi dalam intinya hadirat Tuhan itu ada dalam diri kita. Jadi jangan bilang dalam ibadah, ibadah itu sepi, nggak ada hadirat Tuhan. Ada yang bilang saya sedih loh, kok di situ nggak ada hadirat Tuhan. Misalnya ada lah yang. Terus sampai ada yang saya pernah dengar dari dulu juga dari gereja-gereja lama seperti itu. Terus konfirmasi dengan Om Chris kemarin, Om Chris bilang, selama kita sudah mengakui Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, berarti ada hadirat Tuhan Yesus dalam diri kita. Jadi kita jangan ngejudge orang lain gitu. Atau mungkin dalam satu gereja, gereja itu ini soalnya misalnya saya bukan gembala ya. Soalnya gembalanya begini, saya nggak ngerasa apa-apa. Lah lu yang salah, kenapa jadi salahin gembala misalnya gitu. Sedikit curhat. Kayak gitulah istilahnya kan. Jadi semuanya kembali ke kita masing-masing, bagaimana kita menjaga hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Jadi hadirat Tuhan jangan cuma memikirkan bahwa ada dalam suatu ibadah atau dalam satu doa kita sendiri masing-masing di rumah. Enggak, hadirat Tuhan itu udah ada dalam diri kita masing-masing. Apapun yang kita lakukan, kita mau kerja, kita mau makan, ada hadirat Tuhan dalam diri kita. Nah cuma kitanya ini meresponnya apa enggak gitu loh. Nah sekarang saya mau bagi, ada 2 cara kita bisa mengenal hadirat Tuhan. Itu ada dalam diri kita dan kita responi kehadirannya. Jadi 2 cara mengenal hadirat Tuhan dan kita responi keberadaannya dalam diri kita bisa tahu gitu. Soalnya hadirat Tuhan udah ada di saat kita mengakui Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tapi dia berproses di dalamnya itu tergantung dari respon kita masing-masing. Kalau kita nggak ngerespon dengan baik, kalau kita cuma maunya yang enak aja gitu kan. Nah ini sih sebenarnya hadirat Tuhan itu dalam diri kita itu artinya sangat luas banget gitu. Nah pertama kita 2 cara mengenal hadirat Tuhan adalah kita mengetahui sumbernya, yaitu kita dipilih mendapatkan kasih karunia untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi kita ini dipilih untuk mendapatkan kasih karunia untuk mengenal Tuhan Yesus. Kita baca di Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6 sudah ada di sini, boleh kita baca sama-sama. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu, karena kita tahu, kita mengetahui sumbernya, dengan demikian kita harusnya menjadi orang yang rendah hati. Karena kita tahu kita hanya mendapatkan hadiah dari Tuhan, yaitu kasih karunia yang kita tidak layak menerima. Amin. Kasih karunia itu adalah pemberian yang diberikan kepada kita yang sebenarnya kita nggak layak untuk terima. Jadi kalau kita menerima, jadi gini loh, kita dapat kasih karunia sehingga kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Yang dari Tuhan Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi sana, dan akhirnya kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Nah kalau kita cuma dapat kasih karunia itu, harusnya kita rendah hati, jangan sombong, ya kan? Kadang kita kan ada dibilang sombong rohani lah. Jadi kayak gini, kasih karunia itu secara umum ya. Wah saya bangga jadi orang Kristen. Lu siapa? Lu agama lu apa? Gitu. Saya bangga jadi anak Tuhan Yesus. Nah itu udah sombong rohani. Kedua, dapat kasih karunia. Ini kan kasih karunia secara umum ya, jadi orang Kristen. Kedua, karunia untuk dalam pelayanannya luar biasa gitu. Misalnya khotbah sekali langsung rebah semuanya, mujizat terjadi, yang lumpuh berjalan, yang sakit sembuh. Nah, di saat itu terjadi, itu adalah yang bekerja adalah siapa? Tuhan kan? Karunia itu pemberian Tuhan, bukan bukan milik dari hamba Tuhan tersebut, misalnya gitu. Atau enggak karunia yang lain, suaranya luar biasa dalam menjadi worship leader di gereja. Akhirnya dia bukan jadi worship leader, bukan jadi membawa jemaat untuk menyembah Tuhan, tapi dia jadi show off sendiri di depan. Kayak Kak Tito bilang dalam kelas vokal kelas kita apa? One man show. One man show. Jadi dia menganggap dia tuh lagi show di depan kayak artis gitu, karena dia merasa suaranya luar biasa bagus. Nah itu sudah sangat salah. Nah
pemusik misalnya kan, wah udah keren, luar biasa kan. Tapi kadang mungkin yang ngerasa ini keahlian gue, ini skill gue, ini gue udah belajar dari berapa puluh juta tahun yang lalu. Jadi ini gue gitu, ini gue dan gue. Kalau bukan gue itu nggak jalan. Wah, itu sudah sangat luar biasa sombongnya. Padahal dia bisa main musik juga karena Tuhan. Coba jarinya nggak lengkap, bukan jari yang lengkap, jari lengkap bisa ya. Coba jarinya lengkap tapi nggak bisa digerakin gitu kan? Lagi sakit, asam urat. Asam urat bisa di jari tangan Pak, nggak bisa gerak. Oh bisa ya? Padahal dia cuma kaki doang. Pernah main piano nggak bisa gara-gara asam urat? Nggak ya? Benar bisa di jari. Iya, kayak Pak Guntur bilang, kalau kita pas mau main musik asam urat nggak bisa. Kak Tito pernah kesaksian kemarin di vokal kelas, gimana Kak? Karena makan gorengan akhirnya nggak bisa tampil di dalam vokal grup. Padahal dia satu-satunya yang suara 3. Coba, kan kasihan gitu kan? Padahal karena kesalahan dia sendiri makan gorengan. Babi Rica. Oh, Babi Rica juga. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita kasih izin Tuhan. Tapi kalau Kak Tito yang makan gorengan sama bis itu kayaknya bukan, itu karena kebodohan dia sendiri ya. Bukan karena Salahnya sendiri. bukan karena Tuhan gitu. Tapi apapun itu jadinya kita tuh, apapun yang Tuhan karuniakan dalam diri kita ini tuh kita nggak boleh sombong. Karena semuanya adalah pemberian Tuhan gitu. Termasuk keselamatan yang kita terima. Orang lain aja, agama sahabat kita, teman kita, kalau wah ini benar-benar apa berkah lah ya, berkah dari Allah misalnya gitu. Mereka tuh rendah hati banget gitu untuk tidak menyombongkan apa yang mereka punya. Nah apalagi kita, bukan cuma berkat jasmani yang kita terima, keselamatan, bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib gitu. Bagi orang yang nggak percaya Tuhan Yesus mati dan bangkit tuh, itu nggak dapat kasih karunia dari Tuhan. Nah kita nih yang percaya, nah kita tuh harusnya lebih dari mereka-mereka gitu. Nah berikut kalau kita mengetahui sumbernya, yaitu kita ini adalah penuh kasih karunia, kita hidup bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Jadi salah satu kita bisa mengenal kita penuh hadirat Tuhan adalah tadi kita sadar bahwa kita ini cuma dapat hadiah, jadi kita rendah hati. Kedua, kita bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Ya. Kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri, nggak mengandalkan uang kita, nggak mengandalkan jabatan kita di kantor, nggak mengandalkan kekayaan, fasilitas apapun yang kita miliki, gitu. Karena kita bergantung pada Tuhan, karena yang kasih Tuhan. Jadi kapanpun Tuhan ambil kan anytime bisa habis semuanya, gitu. Jadi kita benar-benar hanya bergantung sama Tuhan. Ya tadi ada hubungannya lah ya, kalau rendah hati berarti bergantung sama Tuhan. Dan kemudian orang yang merasa ada hadirat Tuhan dalam dirinya dan dia meresponi hadirat Tuhan itu adalah orang yang mau terus dekat dengan Bapa. Jadi yang tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi orang yang mau diam dalam hadirat Tuhan, ibadah ya, bukan dalam hadirat Tuhan kan sudah sebutkan tadi. Yang mau duduk diam dengan firman, yang mau memberikan waktu yang banyak buat Tuhan, gitu loh. Jangan cuma banyak untuk, memang sih, aku kerja, aku ngurus anak, aku misalnya sambil kuliah misalnya, itu no excuse. Dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, apapun kesibukan kita, sampai tuh ada kesaksian kan tentang hamba Tuhan, saya lupa ya siapa. Tuhan tuh berbicara, maksudnya gini loh, lu sesibuk apapun jadi hamba Tuhan, sebanyak mujizat apapun yang lu lakukan menyembuhkan orang sakit, tapi kalau lu gak punya hubungan intim dengan Tuhan, gak punya hubungan pribadi dalam hari itu dengan Tuhan, itu sama aja no. Karena hamba Tuhan itu di saat dia berdoa buat orang sakit dan sembuh, itu tuh kayak Tuhan Yesus yang keluar energi loh. Keluar energi Tuhan Yesus aja, apalagi kita manusia kan, apalagi kita cuma hamba Tuhan ini nih manusia. Tuhan Yesus aja saat wanita yang pendarahan 12 tahun memegang ujung jubahnya itu, cuma pegang loh, dia ngerasa dia ngerasa ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Sampai dia tanya-tanya, siapa nih yang pegang? Terus murid-muridnya kan bilang, Tuhan lihat sendiri tuh banyak orang yang di belakang, ya siapa lagi yang pegang, pasti semua bersentuhan. Tapi Tuhan bilang enggak, beda. Yang ini saya merasa ada kekuatan yang keluar dari tubuh saya. Karena memang ada wanita yang 12 tahun pendarahan dan saat itu dia sembuh.
Jadi Bapak Ibu, siapapun kita yang punya keahlian masing-masing, bahkan karunia yang luar biasa di dalam pelayanan, kita tuh memang benar-benar harus recharge dengan Tuhan gitu. Harus recharge. Jadi nggak bohong banget kalau misalnya gue tahu kok, apalagi yang sudah memahami bahwa hadirat Tuhan ada dalam diri kita nih. Sorry to say, saya pernah dengar hamba Tuhan ngomong begini. Saya udah sering perjamuan kudus, Tuhan Yesus udah hidup dalam saya, udah ada dalam saya, dan saya dalam Tuhan Yesus. Jadi ngapain saya harus doa pagi, katanya. Orang udah Tuhan Yesus kok di sini. Nah, kalau kayak saya tadi bilang hadirat Tuhan sudah ada dalam diri kita, bukan hanya karena pas kita ibadah, bisa jadi diplesetkan seperti itu. Tapi itu salah. Tuhan Yesus aja berdoa jam 3 pagi, ya kan? Tuhan Yesus aja yang udah Tuhan loh, udah wujud Allah di dalam rupa manusia, masih berdoa di Taman Getsemani. Ya masa kita cuma manusia ini pikir, ya udahlah, udah ada darah Yesus di sini, kita nggak usah doa. Toh juga kita di jalan sambil doa juga bisa. Nah, excuse seperti itu menurut saya ya, Tuhan gak suka, karena Tuhan rindu gitu kalau kita datang di hadirat Tuhan. Ya sama kayak kita lah ya, orang tua yang sudah memiliki anak. Kalau misalnya anak kita datang, kayaknya seneng banget gitu loh. Kalau misalnya kayak saya, Eran tiba-tiba datang cucuk-cucuk lari-lari, terus ngelendot, mama, itu tuh senangnya luar biasa. Nah, Tuhan juga kayak gitu. Kalau kita sering datang kepada Tuhan, menyediakan waktu yang khusus buat Tuhan, Tuhan seneng gitu. Nah, kalau Tuhan senang, pasti apapun yang kita butuh, gak perlu kita ngomong, pasti Tuhan kasih. Jangankan butuh, yang kita inginkan aja Tuhan kasih. Amin. Amin. Kasakur tanahnya, amin dalam nama Yesus ya. Yang kedua, cara kita bisa mengenal hadirat Tuhan adalah hidup kita penuh buah roh. Amin. Hidup kita penuh buah roh. Galatia 5 ayat 22-25. Pelajaran SD, buah roh ialah kita baca sama-sama, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau misalnya hadirat Tuhan tuh bekerja dalam diri kita nih, bukan bekerja, hadirat Tuhan udah ada. Kalau kita meresponi hadirat Tuhan dalam diri kita, kita ini tuh pasti penuh dengan buah roh. Amin. Kalau kayak Pak Gem pernah khotbah, karunia roh itu luar biasa, ya kan? Karunia, jadi apa? Bisa menyembuhkan, karunia menjadi nabi, pengajar, karunia bahasa roh. Tetapi yang paling penting adalah buah roh. Jadi ngapain kita penuh karunia yang luar biasa tapi kita nggak punya buah, istilahnya gitu kan? Nah kalau kita penuh karunia, misalnya sering berbahasa roh dan benar-benar merasakan hadirat Tuhan yang saat kita tumpang tangan pada orang sakit sembuh, saat kita berbahasa roh nih ya, pasti yang keluar dari diri kita adalah hal-hal yang Tuhan mau. Jadi yang nampak dalam hidup kita adalah hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Selain buah-buah roh tadi, 9 buah roh tadi, kita juga selalu menyukakan hati Tuhan. Kesukaan kita adalah pertemuan dengan Tuhan. Jadi yang tadi saya bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Terus kita berani menolak kefasikan. Kefasikan itu adalah artinya kurangnya kesalehan atau rasa roh hormat terhadap Allah. Itu namanya orang fasik. Jadi kita berani menolak kefasikan. Jadi hal-hal yang dilakukan, hal-hal yang ditawari oleh dunia yang menjadi tidak hormat terhadap Allah, pasti kita berani tolak kalau kita ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Ada Tuhan Yesus, kalau kita meresponi hadirat Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Kedua, ayat berikutnya, keempat, tidak melakukan hal yang tidak boleh Tuhan lihat. Kita udah tahu artinya integritas. Integritas itu adalah melakukan sesuatu yang baik walaupun tak ada satu orang pun yang melihat. Itu namanya integritas. Nah, itu salah satunya. Jadi ini yang tidak boleh Tuhan lihat. Tidak ada satupun yang lihat, tapi Tuhan lihat kan? Jangankan Tuhan ngerasa kita ada Tuhan di samping gue. Enggak, Tuhan itu dalam diri kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ya Tuhan tahu gitu kan.
Nah, berikutnya hadirat Kristus dalam diri kita membuat kita menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan Tuhan. Yang tadi saya bilang itu sama ya. Kita pasti gimana ya? Kayak apa ya, kebakar gitu ya kalau melakukan sesuatu yang jahat. Kalau di film-film nih, kalau misalnya apa ya, kayaknya kalau melakukan sesuatu yang jahat gimana gitu ya, gerah gitu, kayak dikejar rasa bersalah. Nah gitulah, kita kalau udah ada rasa-rasa seperti itu, kita meresponnya dengan cepat dan cepat-cepat minta ampun sama Tuhan gitu. Terus Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita akan memampukan kita untuk mengendalikan segala sesuatu, termasuk kedagingan kita. Jadi kalau Roh Kudus, hadirat Tuhan kita responi dalam diri kita, Roh Kudus akan membantu kita untuk bisa mengendalikan kedagingan kita nih. Segala hal-hal yang kita masih lagi gumulkan saat ini kan ya. Segala proses, segala karakter yang kita pengen lepas dari tubuh kita, dari hidup kita yang masih proses, kita tetap terus berusaha kuat. Roh Kudus pasti akan mampukan kita untuk menanggalkan segala kedagingan. Kemudian menyadari bahwa tubuh kita ini tempat berdiam hadirat Tuhan. Jadi menjaga tubuh ini bersih agar Roh Kudus betah dalam tubuh kita. Tahu kan? Kita adalah bait Allah. Ya. Nah, jadi kalau bait Allah berarti kayak tadi hadirat Tuhan ada dalam diri kita. Jadi kita tuh harus menjaga tubuh kita ini sebaik-baiknya, ya kan? Kalau asam urat jangan makan makanan yang bisa menyebabkan sakit asam urat. Kalau magem yang tahu gulanya lagi tinggi, jangan makan yang manis-manis karena ini tubuh kita adalah bait Allah. Haleluya. Kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar wah, tubuh kita bait Allah, jangan merokok. Wah, itu tuh sebenarnya jauh banget kan? Nggak jaga makanan aja tuh udah berusaha bait Allah gitu. Itu yang Tuhan ingetin. Terus yang udah tahu nih, udah pada tahu makan fast food itu tuh nggak sehat. Udah baca berita di mana-mana, masih aja. Nah ini saya masih lagi edukasi anak saya untuk jangan sering makan McD nih. Karena itu fast food, jangan sering karena itu dan yang instan-instan gitu loh. Tadi sempat bahas di mobil nih, lagi ngobrol sama anak-anak di mobil, yang instan-instan itu jangan sering makan gitu. Terus bilang, "Bu, di kosan itu doang yang ada, gimana dong?" Ya udah makan nasi aja betul, gitu kan, daripada makan mie. Karena saya ini ya kesaksian sepupu saya waktu kecil makanannya, saya baru saya cerita di mobil, Indomie goreng sekali makan 4 bungkus. Sampai ke SMP. Haleluya. Makan jadi makanannya cuma itu, Indomie, nggak tahu dia lihat apa nggak, satu orang. KFC dan B2 yang dibikin semua, dicincang-cincang. Itu makanan dia waktu kecil. Hanya 3 jenis makanan ini. Waktu SMP, waktu SMP dia demam, nggak step sih. Kalau step kan naik gitu ya. Ini enggak, tapi tangannya nggak bisa gerak jadi begini. Masih SMP, anak cowok sepupu saya nggak bisa, kita udah ketakutan. Akhirnya polisi, maksudnya ke dokter, udah sembuh. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia umur 34 tahun, setiap hari harus minum obat darah tinggi. Harus minum karena darah tinggi kalau udah divonis dokter darah tinggi harus minum obat tiap hari. Gitu. Karena kalau nggak minum obat pasti darahnya Tinggi. Langsung nggak normal, dan kalau darah tinggi kan terus sendiri kena kemana-mana gitu. Jadi ya itu salah satu contoh yang tadi bilang instan, yang fast food itu nggak baik gitu. Cuma memang mungkin sepupu saya waktu itu, jadi istilahnya kan harus disemangat dengan sayur gitu ya. Karena itu kan saran dari dokter, semua dokter di mana-mana gitu. Jadi kita harus berusaha jaga tubuh kita ini supaya bait Allah. Mungkin Tuhan ampunin gitu di saat kita melakukan hal yang sembarangan dengan tubuh kita. Tapi jangan lupa konsekuensi ngikut dari belakang, ya kan? Pasti ada konsekuensi setelahnya. Berusaha untuk tetap terus jaga kesehatan supaya di hidup kita ini, tubuh kita ini benar-benar sehat terus. Nah, kalaupun ada sesuatu sakit yang Tuhan izinkan terjadi, kita kan bilang, "Bu, saya udah jaga semuanya, Bu, tapi kok saya sakit juga?" Nah, kita tinggal tanya, Tuhan lagi rencana apa nih dalam hidup kita, ya kan? Pastilah ada sesuatu yang baik yang Tuhan lagi ajarkan. Nah, yang terakhir sesuai dengan visi gereja kita adalah kita setiap hari semakin hari akan semakin diubah paradigma cara pikir dan karakter kita. Kita akan berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya bilang,
dua hal ini yang kita bisa mengetahui bahwa hadirat Tuhan itu ada dan kita meresponi hadiratnya adalah hal-hal yang tadi. Dan terakhir kita akan mengeluarkan buah-buah ini. Selain 9 buah roh, ini yang saya sebutkan yang detail-detail ini. Semangat untuk tetap terus jaga hadirat Tuhan dalam hidup kita. Jaga hidup kita, tubuh kita sebagai bait Allah. Di hal-hal sekecil pun jangan tidur malam, karena tidur malam itu merusak segala organ tubuh dalam diri kita gitu. Saya pernah lihat di Facebook, jadi ada jam-jamnya dalam tubuh kita itu tuh ada organ tubuhnya bekerja. Ya. Jadi jam berapa ke jam berapa organ ini yang bekerja, jam berapa ke jam berapa organ ini bekerja. Makanya orang yang sering begadang juga pasti adalah akibatnya. Nah mungkin bilang, terus kalau saya shift malam gimana Bu? Yang kerja di PT misalnya. Ya itu kan pasti dikasih istirahat. Dan kalau Tuhan izinkan itu pekerjaan kita, ya pasti Tuhan mampukan dong. Yang penting kita maksimalkan, jaga segala sesuatu tuh yang sehat, yang masuk dalam tubuh kita. Amin. Berusaha semangat, jaga hadirat Tuhan, tetap terus kita responi dalam diri kita agar kita tetap terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Melewati pandemik ini tetap semangat. Puji Tuhan, pandemi kayaknya udah mulai surut, udah nggak seheboh dulu dan kayaknya kita semakin sehat nih, bukan cuma Indonesia, dunia juga. Pariwisata udah mulai dibuka, jadi kita bersyukur, Tuhan baik. Kita semangat untuk lebih lagi berusaha. Kalau berusaha untuk selalu rendah hati, ya, karena semua yang Tuhan kasih ke kita itu cuma hadiah. Jadi kita jangan sombong. Jangan sombong sih, mungkin aku nggak sombong lah Bu, nggak sampai ngomong gimana sama orang, tapi dalam hati kita udah mulai gitu. Nah seperti yang saya bilang kemarin di mana ya, vokal kelas ya Pak ya, mengenai worship leader yang saya dapat beberapa 2 tahun lalu ya. Kalau kita mau melayani Tuhan di depan ini, terus kita sudah mulai pede banget gitu naik ke depan, maju ke depan, berarti kita harus segera cepet-cepet minta ampun sama Tuhan. Karena saat itu kita kayaknya sudah mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi kalau kita mau mulai melayani Tuhan tapi, aduh Tuhan, aku ngomong apa ya? Aduh Tuhan, nanti ntar aku pas lagi worship leader, jangan sampai ini ya, aku ngomong ya, jangan sampai terbata-bata ya. Jadi kalau ada rasa-rasa kekhawatiran dikit-dikit seperti itu, bukan khawatir ya, rasa nervous, gugup gitu ya, berarti kita memang hanya bergantung sama Tuhan. Itu aja sih, kita alat untuk mengecek hati kita ini, agar kita yang sering melayani di depan ini tetap terus seperti apa yang Tuhan mau. Karena gangguan itu sangat-sangat beda tipis, sangat-sangat bukan beda tipis lagi ya. Keangkuhan itu untuk orang yang sering tampil dalam, bukan tampil sih ya, saya sih nggak mau ya kata tampil. Orang yang sering melayani Tuhan itu beda tipis dengan tampil sih sebenarnya. Orang, karena dulu pernah ada yang bilang, kamu lagi nanti worship leader, wah ntar saya tampil terus dong Bu. Saya ngomong gini, lu nggak lagi tampil di depan, lu lagi melayani Tuhan gitu loh. Jangan jadi ada kata tampil gitu. Memang sih perform ya, namanya juga orang dalam bahasa Inggrisnya kayak tadi lah ya, ada arti-arti pasti ada di depan. Tapi bagaimana cara kita untuk tetap terus rendah hati? Karena orang yang sering ada di depan dilihat orang, entah dalam melayani Tuhan atau dalam pekerjaannya sebagai public figure, itu keangkuhan itu mengintai, itu dekat banget, ya kan? Jadi kita tetap terus berusaha rendah hati dan bergantung sama Tuhan. Amin. Ayo kita tutup, kita doa sama-sama. Kak Tito bisa maju ke depan. Kita ini ayo boleh angkat suaranya.
ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita angkat lagi pujian beliau, hanya dekat Allahku lagi menantiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kekuatan baru, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, kami ingin selalu dalam hadiratmu, kami ingin
Yesus tidak pernah meninggalkan kami saat kami mengambil keputusan secara pribadi. Mungkin kami Tuhan dari lahir sudah tahu Tuhan Yesus. Mungkin kami dari lahir sudah tahu Tuhan Yesus itu siapa. Tapi kami tahu di dalam masa dewasa kami harus mengambil keputusan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan saat itu Bapa, saat kami sudah benar-benar merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, bertemu dengan Engkau secara pribadi, kami tahu saat itu kami mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Dan di saat itu Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah Tuhan, kami tahu ada Engkau dalam diri kami Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami kadang lupa, bahkan kami kadang mengacukan bahwa ada Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dengan santainya Tuhan melakukan sesuatu yang menyakiti Engkau. Kami lupa ada Tuhan Yesus dalam diri kami. Kami lupa untuk setiap apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami ketik di handphone kami, yang kami posting di sosial media kami Tuhan. Engkau tahu semuanya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang kami menipu diri kami sendiri, kami merasa bahwa gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, sehingga kami seenaknya dengan hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sering mendukakan Engkau yang ada dalam diri kami Tuhan. Bahkan saat kami melakukan kesalahan, ada rasa bersalah dalam diri kami. Kami tahu saat itu Engkau sedang menegur kami, tapi kami hanya acuh tak acuh saja Tuhan. Kami tidak mempedulikan teguran-Mu bahkan Tuhan. Kami terlalu menikmati dosa kami. Kami terlalu menikmati kesalahan kami dengan segala dispensasi kami yang kami berikan buat diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Seharusnya yang kami lakukan adalah apa yang tertulis dalam firman-Mu Tuhan. Yang sudah kami tahu itu adalah benar-benar firman-Mu, adalah perintah-Mu untuk kami lakukan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah mengambil rupa sebagai manusia, sehingga Tuhan Yesus tahu persis apa yang manusia rasakan. Tuhan Yesus sudah lebih dulu dicaci. Tuhan Yesus sudah lebih dulu dihina. Tuhan Yesus sudah lebih dulu difitnah. Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu ditolak. Jadi Tuhan Yesus tahu persis apa yang dialami oleh setiap manusia di muka bumi ini. Tuhan, kami yang sempat merasakan hal-hal seperti itu Tuhan, biarlah kami tetap terus kuat bahwa Tuhan mengerti apa yang kami rasakan, karena Tuhan tahu, Tuhan sudah pernah mengalami. Tuhan Yesus aja difitnah, Tuhan Yesus aja ditinggalkan, apalagi kami hanya manusia. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap terus percaya, tetap terus yakin, dan tetap terus ingat bahwa ada Tuhan Yesus dalam diri kami. Jadi kalau ada yang menyakiti kami, kalau ada yang menolak kami, berarti mereka juga sedang menyakiti Tuhan yang ada dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus melakukan apa yang Kau mau. Kami tahu dalam hidup kami berproses Tuhan. Ada masa kami harus jatuh, tapi kami tahu Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau angkat kami kembali. Dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau membuat kami hidup lurus lagi seperti yang Kau mau. Karena Tuhan Yesus sayang sama kami. Tuhan Yesus gak mau kami menyimpang ke kanan ke kiri. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Tujuan hidup kami yaitu bertemu Engkau Tuhan. Menerima mahkota di saat kami harus pulang ke rumah-Mu Tuhan, itu kami dapatkan. Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi gadis-gadis bijaksana yang selalu menjaga pelita kami nyala Tuhan, dengan segala apa yang harus kami lakukan untuk mengerjakan keselamatan kami dengan penuh kasih karunia yang berasal daripada-Mu. Mampukan kami Bapa, kuatkan Tuhan. Kalau kami masih memiliki masalah yang belum kunjung selesai Tuhan, ajar kami untuk tetap terus berpegang teguh dan bergantung kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan yang tahu persis solusi dari setiap masalah kami. Tuhan cuma ingin kita bersyukur. Tuhan cuma ingin kita benar-benar berharap sepenuhnya sama Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu Tuhan tetap terus ada dalam diri kami. Kami bersyukur. Biarlah kami bersyukur untuk segala pelayanan yang Kau berikan buat kami. Engkau berikan kami kesempatan untuk melayani pekerjaan-Mu. Biarlah kami bisa lakukan semuanya itu Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan takut dan gentar bersyukur.
Ada pekerjaan yang bisa kami lakukan Tuhan untuk Engkau Bapa, untuk melayani jemaat-jemaat, melayani domba-domba-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami tahu, kami semua pelayan-pelayan gereja JKMCC ini mengambil bagian dalam penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Dan dari diri kami masing-masing, mampukan kami Bapa untuk tetap terus sadar, tetap terus aware bahwa ada hadirat Tuhan dalam diri kami, sehingga buah-buah roh kami bisa munculkan, sehingga kami tetap terus rendah hati, karena kami tahu semuanya hanya adalah pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hormat pujian hanya bagi-Mu Bapa. Beri kami kekuatan, kemampuan Tuhan, karena kami tahu dengan kekuatan kemampuan yang berasal daripada-Mu Bapa, kami bisa melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tidak manja, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu siap menerima pengajaran apapun itu Tuhan untuk segala kebaikan kami. Segala kemuliaan hormat pujian hanya bagi-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak-Ibunya. Saudara saya mau memberikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau siang hari ini kami kembali diingatkan bahwa hadirat-Mu Tuhan penuh di dalam kami, di dalam hidup kami Tuhan, dan kami mau terus menjaga hidup kami tetap kudus. Kami mau jaga tempat Tuhan di mana Engkau berada, menjaga hidup kami dengan baik Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami mau memberi Tuhan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan juga yang belum bisa memberi. Kiranya setiap persembahan kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya Yesus, amin. Kita mau naikkan lagu Kecaplah dan Lihatlah, Tuhan Yesus baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, terima kasih. Ada pengumuman untuk ibadah raya tanggal 24 Oktober minggu depan di Cikarang dilayani oleh Pak Christian Din. Di Mangga 2 akan dilayani oleh Pastor Kevin Chu, Gembala JKI Overflow. Dan di Puri Indah dilayani oleh Pak Pastor Peter Guntur. Komsel akan diadakan setiap hari Kamis mulai dari jam 8 sampai selesai. Minggu ini dipimpin oleh Ibu Meli, Pastor Meli. Doa malam dilakukan setiap hari Sabtu jam 8 sampai selesai juga, dan minggu ini akan dipimpin oleh Ibu Miska. Minggu besok akan ada vokal kelas yang akan dilakukan di setiap hari dilakukan di hari Senin tanggal 18 bulan 10. Iya. Diliburkan.
Oke, dulu. Kirain kemarin nggak jadi hari ini jadi. Oke, pengumuman untuk pembicara. Setiap pembicara yang bertugas dalam ibadah Minggu Raya dan Komsel diharapkan untuk mendasari khotbah berdasarkan tema utama bulanan gereja JKMCC yang merupakan judul dari buletin minggu pertama setiap bulan. Terima kasih untuk tim doa. Bagi Bapak Ibu yang rindu mengambil bagian dalam doa puasa dan bergabung dalam tim doa puasa bisa menghubungi Ibu Risma atau Ibu Putri di buletin ada nomor teleponnya, bisa hubungi di situ. Untuk ibadah Youth Ero Sabtu ini diliburkan. Nggak lupa juga ada Bible Class yang diadain di hari Sabtu jam 2 sampai jam 5 sore. Yang mau baptisan selam dapat menghubungi sekretariat. Juga dukung dan doakan rencana pembukaan cabang gereja JKI Mahanaim Community Church di Kota Solo tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk yang ulang tahun, Brandon Prawira Sari, tanggal 11 Oktober, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Doa syafaat dan berkat Pak Guntur. Mari kita berdoa. Bless the Lord, my soul. Say. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Dan kami materaikan dengan darah anak domba firman yang disampaikan lengkap dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai firman yang disampaikan menjadi daging dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk JKMCC Puri Indah akan diberkati Tuhan, dari barat, timur, utara, selatan dikirim jiwa-jiwa baru dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami berdoa kirim, pertambahkan jiwa-jiwa yang ada. Orang-orang datang ke tempat ini bisa belajar bersama, berkumpul bersama, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Untuk hambamu kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bu Mary, pakai Tuhan semakin hari, berikan roh hikmat, roh wahyu pengertian, dipakai Tuhan secara powerful dan dahsyat, memiliki dampak dan pengaruh yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan Kau sendiri bercampur tangan untuk hambamu, berikan kesehatan yang sempurna. Tuhan, jagain, lindungin, proteksi, berikan umur panjang dalam nama Yesus. Untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pemerintahan yang ada, Pak Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, kabinet yang ada, DPR, MPR, gubernur, wakil gubernur, segala macam, sampai ke kelurahan kami serahkan ke dalam tangan RT diberkati Tuhan. Bangsa ini diberkati Tuhan. Bangsa ini diberkati Tuhan. Kami halau setiap terorisme, kami patahkan dalam nama Yesus. Radikalisme yang ingin menggantikan Indonesia dengan agama kami hancurkan dalam nama Yesus. Semua khilafah yang akan ada di bangsa ini kami tolak dalam nama Yesus. Kami batalkan semua rencana setan atas bangsa ini. Biar rencana Tuhan, bangsa itu kemuliaan Tuhan, bangsa itu kemuliaan Tuhan, bangsa itu kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa
seluruh gereja yang ada yang pelayanan hari ini, para hamba Tuhan, para pengkhotbah, para gembala sidang, para penginjil yang hari Minggu ini sedang melayani berkhotbah sepanjang hari ini. Tuhan berkati, urapi firman yang disampaikan secara luar biasa dipakai Tuhan. Semua media sosial yang dipakai untuk memberitakan Injil Tuhan berkati, biar banyak orang diselamatkan, mengerti kebenaran, diubahkan Tuhan, dan bangsa yang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan dalam nama Yesus. Sebelum pulang, angkat tangan, duduk berdiri. Angkat Tuhan tanganmu dan terimalah berkat ini. Semua kasih karunia, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan dari Allah Bapa dalam nama Yesus. Apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan akan bikin berhasil. Katakan amin. Tuhan akan bukakan tingkap langit atas hidupmu. Tuhan bikin terobosan, keuanganmu akan dipulihkan, semua hutangmu akan dilunasi Tuhan, dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Semua perkataan yang keluar dari lidah bibirmu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang diubahkan melalui hidupmu. Nama Yesus ditinggikan. Mulai hari ini sampai selamanya Roh Kudus menyertai hidupmu, dan engkau tidak pernah ditinggalkan untuk selama-lamanya. Terima berkat ini dan bawa pulang dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. God bless you.